Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Pasca. Cerita edukatif ringan dan inspiratif tentang akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Bersama saya hari ini sudah hadir Bapak Dr. Muhammad Alfan, SPD MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Malang. Beliau akan berbagi bersama kita semua terkait dengan penelitiannya yang berjudul Tracer Study Alumni Program Studi PPG Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Selamat bergabung Pak Alfan, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan senang sekali bisa bergabung dengan cerita Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Dalam hal ini saya ingin mengetahui lebih dalam tentang penelitian yang telah Bapak lakukan. Nah, ini termasuk hibah penelitian desentralisasi Sekolah Pascasarjana ya Pak? Iya benar. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terkait dengan urgensi penelitian, sehingga dari urgensi tersebut Pak Alfan bisa melakukan penelitian itu. Menjadi alasan utama kenapa sih penelitian itu kok perlu dilakukan. Oke. Alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin saya bersama tim mendapatkan amanah, kesempatan, kepercayaan dari Sekolah Pasca Sarjana dalam program penelitian desentralisasi Sekolah Pasca Sarjana ini dalam skema pengembangan institusi, di mana saya mengambil judul Tracer Study untuk alumni program studi pendidikan profesi guru. Saya kira judul ini sangat penting dan layak untuk diangkat, mengingat alumni ini adalah salah satu indikator yang akan diukur dalam program penjaminan mutu, khususnya akreditasi nasional untuk mengetahui kualitas dari program studi pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang. Jadi Tracer Study ini sangat-sangat penting, layak dan harus dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana kualitas lulusan PPG atau pendidikan profesi guru UM setelah lulus, bagaimana sepak terjang mereka dan bahkan perkembangan mereka setelah mengikuti PPG itu sampai mana, sehingga Tracer Study ini harus dilakukan. Ya, berarti ini ya Pak, apa urgensinya itu karena memang kalau kami mengamati mahasiswa PPG itu memang jumlahnya sangat banyak sekali ya Pak, bahkan Iya, ribuan seperti itu. iya, Jadi memang diperlukan pelacakan terkait dengan alumninya, iya nanti betul, kualitasnya iya, seperti iya apa, sangat seperti itu. banyak. Apalagi PPG itu kan profesi yang peminatnya sangat besar, Ya, khususnya di Indonesia. oke, baik. Ya, terima kasih Pak Alfon. Kemudian ini Pak, terkait dengan apa pengambilan data waktu penelitian itu, apakah semua mahasiswa PPG itu diteliti semua? Karena kan jumlahnya ribuan ya Pak kalau Iya, mahasiswa PPG itu. iya Ataukah benar. ada kriteria-kriteria tersendiri untuk memilih mahasiswa PPG yang akan diteliti? Iya, maksud saya tidak semua menjadi Ya, populasi dan sampel dalam penelitian saya ini. Jadi kita hanya mengambil 100 alumni yang kita jadikan sampel dalam kegiatan Tracer Study ini. Yang kita ambil dari berbagai macam daerah yang sekiranya bisa mewakili dan representatif sebagai data penelitian, sehingga nanti pengambilan simpulannya juga bisa bersifat global dan universal. ya. Di pengambilan sampelnya itu didasarkan pada daerahnya ya Pak ya, Ya, yang berdasarkan diwakili dari dari. daerah dan tingkat sekolahnya. Ya, ya, ya. Jadi ada yang SD, SMP, SMA, Oh, sampai SMK. baik. Di 100 peserta ya Pak untuk apa sampel penelitiannya Iya, itu. Jadi benar. tidak Ya. ribuan alumni PPG itu Iya, dijadikan tidak. sampel, tapi Iya, diambil iya. 100 mahasiswa saja untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, apakah ketika melakukan penelitian itu ada kendala atau hambatan gitu Pak? Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti ya selama kita mengerjakan penelitian tersebut. Yang selalu menjadi kendala itu waktu ya Bu. Iya, Waktu dan kesibukan yang memang
tidak sedikit, sehingga kita perlu manajemen waktu yang cukup bagus dalam pelaksanaan setiap penelitian di setiap tahunnya. Ya. Oke, Pak. Jadi kendalanya di waktunya ya Pak, menyesuaikan Iya, antara peneliti dengan mahasiswa yang iya akan diteliti betul, itu ya Pak, iya. memang harus menyesuaikan Termasuk waktu. juga ini Apa? penyesuaian apa dengan anggota-anggota tim Oh penelitian iya, ini. Karena iya, anggota penelitian ini kan tidak hanya saya, tapi iya, juga ada anggota dari unsur dosen, iya, termasuk juga dari unsur mahasiswa gitu. iya, Ini yang memang perlu sinkronisasi dan kolaborasi serta perlu bersinergi iya, begitu Bu, harus kompak gitu. iya. Iya, Jadi mungkin kendalanya itu di manajemen waktunya ya Pak, iya betul. menemukan Iya, antara iya, tim peneliti dengan mahasiswa yang dijadikan sampel iya penelitian betul. itu. Iya. Ya. Mungkin ini Pak dari hasil penelitiannya itu ada harapan yang ingin dicapai Pak Alvan seperti itu Pak. Harapannya kita mengetahui sejauh mana keberhasilan PPKUM dalam membekali dan mengawal mahasiswa sehingga meluluskan mahasiswa yang betul-betul berkualitas, relevan dengan dunia kerja. Di samping itu, dengan adanya tracer study ini, kita bisa menjadikan hasil tracer study ini adalah patokan dasar pedoman untuk melangkah ke depannya, menjadi dasar dalam peningkatan kualitas program studi pendidikan profesi guru. Karena di dalam tracer study itu kan pasti ada hasil, kemudian ada juga saran-saran. Kalau dari hasil, kalau memang itu bagus, maka perlu kita pertahankan. Ya, Nah, kalau ada indikator-indikator yang kurang, maka itu bisa kita jadikan apa titik utama untuk kedepannya, sehingga kita melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan, terutama di saran-saran yang ya, diberikan, Bu ya. Dari saran yang diberikan itu kita bisa menjadikan masukan untuk perbaikan kualitas ke depan dan penentuan program kerja ke depannya. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian itu, ada dua saran penting yang kita rangkum yang disampaikan oleh sampel penelitian. Yang pertama adalah mereka memerlukan kegiatan magang. Magang di dunia kerja bidang industri yang non pendidikan. Karena memang selama PPG ini kan mereka memang kegiatannya itu fokus pada pembelajaran dan praktek mengajar di sekolah. Sementara di sana hmm, belum ada kegiatan yang sifatnya magang di dunia industri gitu. Itu salah satu saran yang mereka sampaikan. Eh, Mereka menganggap ini sangat penting karena menurut mereka sebagai alumni PPK tidak harus mampu bersaing di dunia pendidikan, di dunia persekolahan, di ya, dunia perkelasan, tapi juga harus mampu bersaing di dunia global dalam bidang industri. Karena tidak menutup kemungkinan mahasiswa itu tidak hanya kerja di sekolah, tapi mungkin mereka juga membutuhkan income-income atau pundi-pundi ya, masukan dari sumber lain selain sekolah gitu, oh, supaya mereka ketika di sekolah itu anteng gitu ya, iya, iya, bisa ngajar dengan khusyuk, bisa tulus mendampingi siswa-siswi di sekolah karena memiliki sumber masukan rezeki dari sumber yang lain. Yang kedua itu mereka dari tracer study tersebut nampak bahwa kemampuan bahasa Inggris mereka perlu ditingkatkan gitu. Artinya mereka membutuhkan apa semacam pelatihan-pelatihan yang bisa mengupgrade kemampuan mereka dalam berbahasa internasional, khususnya bahasa Inggris. Jadi kalau saya menangkap dari yang disampaikan Pak Alvan tadi itu ada saran penting ya Pak dari mahasiswa Iya, itu. Jadi mereka itu menginginkan adanya magang ya Pak dalam iya, dunia, itu iya, kan dunia iya, usaha dan dunia betul, industri. betul. Karena mereka nanti bisa saja terjunnya tidak hanya di dunia pendidikan saja, Iya, tetapi betul. juga dalam dunia kerja bisa saja mereka jualan atau yang lainnya seperti Iya, itu. Memang entrepreneur, ya ya, entrepreneur. entrepreneur. Kemudian yang kedua itu terkait dengan adanya pelatihan bahasa Inggris ya Pak. Kalau Iya, kita ketahui bersama syarat lulus dari UM itu kan sebenarnya ada tes bahasa Inggris ya Pak, iya, TOEFL atau apa itu iya, untuk yang mahasiswa
reguler seperti itu. Nah, mungkin harapannya mahasiswa PPG itu nanti juga seperti itu mungkin ya Pak, ini harapan dari Iya, mahasiswa iya. PPG sehingga mereka memberikan saran dan masukan seperti yang disampaikan Pak Alvan Iya, tadi. betul. Iya. Baik Pak Alvan, terima kasih atas kesediaan waktunya berbincang pada podcast Cerita Pasca episode kali ini. Semoga selalu sukses untuk Bapak. Amin. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Cukup sekian diskusi kita hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Saya Siti Faiza selaku host podcast hari ini dan Bapak Dr. Muhammad Alvan, SPD MPD selaku narasumber mohon izin undur diri dan sampai jumpa di podcast Cerita Pasca berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.